Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Siti Fatimah Zahra dengan NIM 24502100021 dari kelas A1 MBR. Di sini saya akan menjelaskan apa itu riba. Secara bahasa, artinya ziyadah atau penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Menurut Imam Hambali, riba adalah tambahan pada sesuatu yang dikhususkan. Jadi, secara istilah, riba itu adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Selanjutnya adalah larangan riba dalam Al-Quran. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Dari kedua dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum riba adalah haram. Mengapa riba diharamkan? Yang pertama, riba akan menumbuhkan kecintaan dan ambisi terhadap harta pada diri peminjam atau pelaku riba. Bagi pelaku, riba memberikan keuntungan mudah tanpa kerja keras. Sedangkan bagi peminjam, bunga yang harus dibayar memaksanya berusaha keras untuk memenuhi kewajiban yang cenderung berat. Yang kedua, riba akan membahayakan akhlak dan jiwa. Riba menanamkan sifat serakah dan kezaliman pada pelaku, serta menimbulkan tekanan dan kecemasan pada peminjam. Kondisi ini merusak karakter dan kesehatan mental kedua belah pihak. Yang ketiga, riba akan menghancurkan kehidupan masyarakat. Riba memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Pelaku riba atau biasanya dari kalangan kaya terus menambah kekayaannya tanpa usaha nyata, sementara peminjam atau seringkali dari kalangan miskin semakin terjerat dalam kemiskinan. Yang keempat, riba akan membentuk suatu kelompok masyarakat yang berleha-leha. Sistem riba mendorong sekelompok orang untuk hidup bermalas-malasan dan bergantung pada keuntungan bunga tanpa berkontribusi secara produktif pada masyarakat. Yang kelima, riba membahayakan perekonomian individu maupun sosial. Riba dapat merusak stabilitas ekonomi karena beban bunga yang berlebihan seringkali menyebabkan peminjam gagal membayar utang. Sejarah riba. Yang pertama, riba pada masa jahiliyah. Pada masa sebelum Islam, masyarakat Arab jahiliyah memiliki kebiasaan mempraktikkan riba dalam berbagai transaksi. Riba pada masa ini sangat merugikan orang miskin karena mereka terus terjerat utang tanpa peluang untuk melunasinya. Yang kedua, riba pada masa Yunani kuno. Dalam peradaban Yunani kuno, praktik riba juga dikenal, tetapi pandangannya berbeda-beda. Para filsuf seperti Aristoteles mengecam riba karena dianggap bertentangan dengan keadilan, terutama karena uang tidak harusnya beranak. Namun, praktik pinjam-meminjam dengan bunga tetap terjadi, terutama dalam perdagangan maritim dan bisnis lainnya. Pedagang dan penguasa sering memanfaatkan sistem riba untuk memperkaya diri dengan menindas orang-orang miskin. Yang ketiga, riba pada masa Romawi. Dalam Kekaisaran Romawi, riba diatur secara hukum tetapi tetap menjadi bagian dari perekonomian. Ada batasan tingkat bunga maksimum yang ditetapkan negara, meskipun pelanggaran sering terjadi. Sama seperti di Yunani, filsafat Romawi juga menganggap riba sebagai praktik tidak adil. Namun, dalam praktiknya, banyak orang kaya memanfaatkan riba untuk memperluas kekuasaan ekonomi dan politik mereka, sementara orang miskin menjadi korbannya. Yang keempat, riba di zaman Eropa abad pertengahan. Pada abad pertengahan, pengaruh ajaran Kristen yang kuat membuat riba dianggap dosa besar. Gereja melarang praktik riba karena bertentangan dengan nilai-nilai moralitas Kristen. Namun, pelarangan ini tidak sepenuhnya efektif.
Para pedagang, terutama dari komunitas Yahudi, menjadi pelaku utama praktik riba karena mereka tidak terikat oleh larangan yang sama seperti orang Kristen. Hal ini menyebabkan ketegangan sosial antara komunitas Yahudi dan non-Yahudi di Eropa pada masa itu. Yang kelima, riba di era modern. Di era modern, riba mengalami normalisasi dalam sistem ekonomi melalui bunga yang dilegalkan oleh pemerintah. Praktik ini diterapkan dalam perbankan, investasi, dan sistem pinjam-meminjam secara global. Sistem kapitalisme modern mendukung keberadaan riba karena dianggap sebagai alat untuk memutar roda perekonomian. Namun, ini juga memicu ketimpangan ekonomi dan krisis keuangan, seperti yang terlihat dalam krisis ekonomi global tahun 2008. Selanjutnya, macam-macam riba. Macam-macam riba ada 4, yaitu yang pertama riba fadl, yang kedua riba nasi'ah atau riba jahiliyah, yang ketiga riba qardi, dan yang keempat riba yad. Riba fadl adalah penukaran dua barang yang sejenis dengan tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh, beras 10 kg ditukarkan dengan beras 11 kg. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah atau riba jahiliyah adalah tukar-menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang bayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Contohnya, si A membeli arloji seharga Rp500.000. Oleh penjual disyaratkan membayarnya tahun depan dengan harga Rp550.000. Ketentuan melambatkan pembayaran 1 tahun itu dinamakan riba nasi'ah. Riba qardi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat mendapatkan keuntungan dari orang yang dipinjami. Contohnya, si A meminjam uang kepada B sebesar 5.000 dan B mengharuskan kepada A mengembalikan uang itu sebesar 6.000. Tambahan Rp1.000 itu tadi adalah termasuk riba qardi. Selanjutnya riba yad. Riba yad adalah berpisah dari tempat akad jual beli serah terima. Contohnya, seseorang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual, antara penjual dan pembeli berpisah sebelum serah terima barang itu. Hukuman bagi pelaku riba yaitu yang pertama, dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dalam keadaan gila, sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, diancam kekal di neraka. Yang ketiga, harta yang diperoleh dari riba akan dihilangkan barokahnya. Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya mengenai riba, dapat disimpulkan bahwa riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara, riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama, dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Hukum riba adalah haram berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Adapun jenis-jenisnya beragam, yaitu riba fadl, nasi'ah, yad, dan qardi. Dilarangnya riba dalam Islam bertujuan untuk menjaga keadilan sosial, mencegah eksploitasi ekonomi, dan mempromosikan sistem keuangan yang etis. Dengan melarang riba, Islam mendorong transaksi yang berlandaskan saling menguntungkan, keadilan, serta keseimbangan dalam masyarakat. Alasan utama mengapa Islam tidak memperbolehkan bunga adalah karena itu salah dan merugikan orang. Karena itu, aktivitas ekonomi yang dilandaskan pada prinsip bunga atau riba perlu dihilangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.